Deviandra Dea Tiono. Ada, Pak. Oke, Pak. Yo. Asam amino untuk menjadi asetil koenzim A, dia harus melepaskan ya. Ya. Nitrogen bukan ya, Pak? Nitrogen apa? Ya. Krisantira Yunis Dianti. Ya, Krisantira Yunis Dianti. Apa ini sih? Krisantira Yunis Dianti enggak ada? Krisantira Yunis Dianti, 2 kali panggilan, tidak ada? Oke. Ini sudah. Oke. YB Wahyu Agung. YB Wahyu Agung, panggilan kedua. YB Wahyu Agung, panggilan ketiga. Tidak ada, coret. Nah, sip. Theodorus Adika Wicaksono. Ya oke, Ele. Ayo, asam amino untuk masuk menjadi asetil koenzim A, maka dia harus melepaskan ayo. Halo, Pak. Ya, melepaskan apa? Melepaskan NH3, Pak. Oh, NH3. Iya, oke. Kalau tidak melepaskan NH3, maka dia akan masuk ke? Dia akan langsung ke Krebs ya, Pak. Mana? Apa? Iya, masuk Krebsnya tidak juga semata-mata masuk Krebs. Masuk mana tuh? Yang ada NH3-nya. Ya. Ya, oke. Di antara respirasi melibatkan 3 tahapan. Oke, apa saja? 3 stages of respiration apa saja? Krisantira tadi mana? Krisantira tadi nggak ada ya? Krisantira nggak ada ya? Eunike tamariska? Ya oke, Pak. Eunike tamariska apa? 3 tahapan. Dalam respirasi, ya. Eunike bla 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 da. Dirolu Patmananto ya. Ya, apa? Glikolisis, Krebs dan oke ya. Di antara ketiga tahapan itu masih apa? Eunike. Di antara ketiga tahapan itu mana pada tahap mana dihasilkan H2O? Oke, transport elektron. Di mana dihasilkan ganti ya? Gracia naftali. Di tahap mana dihasilkan CO2? Gracia naftali ada? Gracia naftali? Gracia naftali enggak ada ya? Cat ada?
Enggak ada ya? Oke, Gracia Naftali drop. Oke. Kathleen Felicia Sakoco. Ya, oke. Di siklus Krebs. Oke, ya, CO2 di siklus Krebs. Oke. Di mana paling banyak diserap O2? Gracia, Kathleen. Di mana paling banyak diserap O2? Oke, ya, transport elektron. Oke. Kamu tuh Kathleen ya? Kathleen. Cattle. Berarti berangkat dari cattle gitu ya. Oke, O2 paling banyak diserap di elektron transport chains ya. Kemudian apa ya? O2 di mana paling banyak diurekan karbohidrat? Grace Sela Kurniawan. Ya. Siklus Krebs. Kok bisa? Ya, siklus Krebs kok bisa? Yo. Roy Fernanda. Roy Fernanda mana? Oh, Roy itu beda dengan Rio ya? Halo Pak. Ini siapa ini? Roy. Halo, ya Pak. Ada suara. Roy. Mengapa peruraian karbohidrat dalam proses respirasi menjadi sebuah siklus yang disebut siklus Krebs itu? Mengapa? Pak, gimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, peruraian karbohidrat seperti dikatakan oleh siapa? Itu kan di siklus Krebs. Ya, peruraian karbohidrat itu terjadi di siklus Krebs. Mengapa peruraian itu terjadinya? Proses peruraian itu disebut siklus, bukan proses saja, tapi siklus Krebs. Kalau gambarnya kan melingkar itu kan, mengapa disebut siklus? Karena mungkin siklusnya itu berulang ya Pak. Ayo, kenapa berulang? Karena respirasinya itu muter terus gitu Pak, berulang terus Pak. Ayo nek muter terus, berulang mesti muter terus. Karena kalau ada oksigennya diserap, terus nanti ada yang dihasilkan gitu Pak. Terus nanti muter terus gitu Pak. Oke, dari 10 step itu ya. Terakhir dihasilkan berapa rantai? Dari 10 step itu? Ya, berapa? Gimana Pak tadi Pak? Itu lah. Dari 10 tahapan proses pembentukan siklus Krebs akan ada 10 step. Nah, tahapan terakhir terbentuk apa? Dua pirufat ya Pak? Produknya, tapi dari itunya sendiri kok dari glukosa kok. 2 ATP sama astaga. Nah, jenis. 2 ATP bukan Pak?
Ya wes. Kowe duwe KTP. Kowe ora di KTP gitu. Ya. Oke, berangkat dari glukose dan berakhir di sebagai apa? Ya. Siklus Krebs itu berangkatnya dari glukose dan berakhir di tahap ke-10 menjadi apa? Ya, Sanan. Asam pirufat. Kok asam pirufat? Asetil CoA. Batu-batu bukan. Ya, ya. 10 step, 10 step. Oh, di atas. Oh. 10 step. Nih. Nah, ya ring asam pirufat. Ya, berakhir di asam pirufat. Iya. Asam pirufat sendiri apa? Untuk masuk siklus Krebs, asam pirufat sendiri merupakan nah kayak ini loh. Nah, ini. Naik. Pirufat. Saya naikin lagi. Naik. Nah, ini oksigen. Ini pirufat ya, kemudian masuk ke sini menjadi nah, di sini akhirnya jadi pirufat lagi. Oke, siapa Senan maju jelaskan pada teman-temannya bagaimana? Oke. Mungkin dengan bahasanya Senan teman-temannya sudah lebih paham. Oh iya, kayak begini. Boleh pakai. Jadi itu kan di awal di siklus ini kelihatan nggak? Jadi di PPT ini itu di siklusnya ada asam pirufat di situ. Nah, nanti masuk ke siklus yang ada 10 tahapan itu. Ini. Tapi jadi glukosa lagi. Jadi glukosa. Terus nanti di akhir setelah 10 tahap bakal jadi asam pirufat lagi. Jadi dia masuk melalui asam pirufat ya. Kemudian kemudian asam pirufat itu mulai dari penggunaan glukosa dan perurian berikutnya berakhir di asam pirufat lagi. Oke. Jadi penambahan glukosa itu hanya sebagai untuk menguraikan pembentukan CO2 tadi ya. Di CO2-nya itu dihasilkannya di sini karena sebagian rantai karbonnya hilang, kemudian dari 6 karbon menjadi 5 karbon, menjadi 4 karbon, dan akhirnya jadi 3 karbon di asam pirufat. Oke ya. Mungkin penjelasannya Shannon tadi untuk jelas nggak? Oke ya. Mungkin bahasane koncone mungkin lebih cetak. Ya. Oh ini nih respirasinya. Jadi 1 ATP menjadi 1 ADP. Oh gini energi seiangan. 3 fosfat, 2 pirufat. Ya oke. CO2 di mana dihasilkan di CO2-nya?
Oke, di sini dihabiskan CO2 1 kali, 2 kali, dan ATP menjadi ADP. Oke, bisa. Ya. Nah, ini TZ. Ya, ada satu tahapan di dalam, tidak saya tuliskan di sini, tetapi beberapa kali di kuliah saya singgung, di mana terjadi perubahan karbohidrat menjadi protein di sana. Mana tahapan itu? Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Bahwa dalam siklus Krebs itu ada tahapan di mana karbohidrat akan diuraikan atau menjadi protein. Sehingga kalau mereka para biksu itu mereka makannya hanya karbohidrat, tapi mereka sehat. Di mana tahapnya? Karena beberapa kali kita sampaikan di kelas. Tahapan apa? Asam alfa ya, ya, ketoglutarat, ya, di situ ya. Di beberapa manipulasi dalam proses rekayasa genetik juga di sini, ya. Alfa ketoglutarat. Oke, ya ini tinggal ngempalkan aja ya dari proses ini, elektron transport chains. Mengapa elektron transport chain juga disebut oxidative phosphorylation? Nah, ini gampang sekali nih ya, barangnya ono. Mengapa elektron transport chain juga disebut dengan oxidative phosphorylation? Yo. Kadek Ayu Gita Widiantari. Kadek Ayu Gita Widiantari. Iya, Pak. Oke, yo, gampang ini yo. Ya. Itu karena energi dari aliran elektronnya itu mempertahankan gradien protonnya itu ya, Pak? Ngomong apa? Gimana? Coba Kadek gimana? Itu karena energi dari aliran elektronnya mempertahankan gradien protonnya itu ya, Pak? Saya kok nggak patek jelas ya. Kalian ada yang jelas nggak? Kalian ada yang jelas nggak? Nggak, kami semua nggak bisa menangkap. Apa tuh ngomonganmu apa? Nih Kadek ya. Nah, mungkin dari sini. Elektron ditangkap oleh oksigen. Oksigen bla 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 dengan P. P bla 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 bla. Gampang sekali ya. Ya, ini mono. Disebut oksidatif karena prosesnya, oke ini dia. The electron carries together called electron transport chains. Energy from the flow electron
Energi dari perputaran elektron maintain proton gradient cross the inner mitochondrial. Jadi energi ini yang dari elektron yo Gerin terjemah iki sak ngertimu udah sempet. Kamu terjemahkan aja itu sebisamu, Kadek. Ayo. Salah tak betulkan, ayo. Itu udah Pak yang tadi energi dari aliran elektronnya itu mempertahankan gradien proton lalu melintasi membran mitokondria bagian dalamnya. Terus Udah kalau nggak usah nyentuh-nyentuh mitokondria gimana? Apa? Jadi energi, oke. dari energi aliran elektronnya itu mempertahankan gradien proton, lalu melintasi membran mitokondria bagian dalam. Nah, di gradien proton ini mendorong sintesis ATP. Mendorong membentuk ATP. Pembentukan ATP kan membutuhkan energi. ATP sendiri sebuah energi. Energinya berasal dari dari aliran elektron. Ya. Jadi aliran elektron sendiri penangkapnya adalah oksigen. Ya. Jadi karena itu adalah proses pembentukan ATP. Jadi penyimpanan satu ion P yang membutuhkan energi yang diperoleh dari oksidasi, maka disebut oxidative phosphorylation. Ya. Ya, Kadek ya. Coba diulang, Kadek. Energi tadi berasal dari aliran elektron yang mempertahankan gradien proton. Mempertahankan. Kok. Kamu jangan baca ini dah. Kamu malah mata yang baca ini malah mumet. Mau tak jelaskan lo ya. Ya. Kamu apa namanya? Marcel, coba Marcel jelaskan pelan-pelan biar nggak bacain ke posisi teman tadi, Kadek. Energi dari aliran elektron yang ditangkap oleh oksigen mempertahankan gradien proton. Gradien proton ini akan mendorong sintesis ATP. ATP sendiri merupakan energi. Jadi proses pembentukan ATP atau sintesis ATP itu kan membutuhkan energi. Energinya berasal dari apa? Aliran elektron. Aliran elektron penangkapnya adalah oksigen. Iya. Oke. Jadi ada yang menangkap elektron, protonnya lepas, oke. Digunakan untuk sintesis fosfor di 2P menjadi 3P fosfat ya. Oke. Ijane mempelajari ini ya wis dong. Energinya dari tinggi ke rendah gitu ya. Yang energi dari tinggi ke rendah dia digunakan untuk membentuk ATP atau apa? Ya paling banyak untuk membentukkan ATP ya. Oke. Nah ini summary, oke. Oke ini tadi dah ya, kita bahas ya. Semua energi kalau apa namanya? Tumbuhan itu metabolit primernya adalah karbohidrat. Ya. Tidak muncul di sini, tidak bisa dilihat di sini. Karena
pembentukan karbohidrat nggak kelihatan di sini, terlihatnya di mau apa jadi mau sing kehujanan tadi siapa namanya? Dian. Oke, tadi melalui kamu menyebut nama sesuatu tadi. Nah, apa? Kamu nyebut barang ajaib tadi apa? Ya, daun apa? Fotosintesis. Oke, jadi karbohidrat terbentuknya lewat fotosintesis. Oke. Jadi tumbuhan itu semua metabolit primer cadangan energinya dalam bentuk karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis. Tetapi semua binatang termasuk manusia cadangan energinya adalah dalam bentuk lemak. Oke. Ya. Jadi kalian tuh makan mbok roti, makan nasi, makan tiwul, nanti kalau tidak digunakan energinya akan tersimpan dalam bentuk lemak. Oke, silahkan jelaskan dari proses ini. Ini lipida sederhana ya. Nah, saya ini, ini ada sebagian yang udah tersimpan ini dalam lemak. Itu lemak abdominal, nggak bisa hilang ini. Hilangnya nanti kalau harus dilaser atau diapakan. Jadi ada lemak yang tersimpan di jaringan subtulis ya. Oke. Bagaimana prosesnya karbohidrat itu berubah di dalam tubuh ternak bisa dirubah menjadi lemak. Ya. Tembak ya, tembak saja ini. Arsel Rizky Padang. Mana? Arsel Rizky Padang mana? Kamu. Ya, kamu. Arsel Rizky Padang. Arsel Rizky Padang. 3 kali panggilan. Ada yang masuk enggak? Masuk apa namanya? Chat enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, sudah 3 kali panggilan enggak ada. Arsel Rizky Padang, oke, drop. John Michael Gunawan. Ya Pak. Ayo. Ya jelaskan John dari apa gambar ini John. Bagaimana proses orang ayam misalnya makan beras tetapi tersimpannya menjadi lemak. Mungkin kayak tadi apa yang dari bab sebelumnya bisa disintesis gitu Pak, dari proses dari asetil gitu nanti jadi asam amino gitu Pak dari karbon. Pelan-pelan pelan-pelan. Mungkin nanti dari karbonnya bisa diubah ya Pak, kayak yang bab sebelumnya tadi bisa jadi asam amino gitu Pak disimpannya. Ini teman-temanmu pun nggak ada yang dengar ini, kamu ngomong apa? Pelan. Ya Pak, apa suaranya sudah terdengar Pak? Ya udah, pelan-pelan. Kamu jangan terlalu dekat dengan mikrofon coba. Ngomongnya agak jauh dikit. Segini tak Pak? Ya udah, oke. Oke Pak. Jadi tadi prosesnya kalau misalkan ayam makan dedek diubah jadi protein itu mungkin kayak di bab sebelumnya itu Pak ada siklus yang dimana dia itu kalau protein kan bisa berubah-ubah Pak dari protein jadi lemak. Kalau misalkan karbohidrat itu nanti bisa disimpan dulu mungkin dari dalam siklusnya
nanti bisa jadi disimpannya dalam bentuk protein gitu Pak. Dari karbo jadi disimpan dalam bentuk asam amino. Piye iki? Ya. Oke. Kalau dari kalau membentuk ke lemak, maka prosesnya bagaimana? Jadi prosesnya kalau jadi lemak kan karena kelebihan dari glukosa itu akan disimpan dalam bentuknya lemak, Pak. Dalam apa? Tersimpan dalam apa Mas ya? Glukosa yang berlebih akan disimpan dalam bentuknya lemak, Pak, pati dalam tubuh. Yuh, ini honor ya. Honor ini ya. Dari kelompok pirufat. Nah, gini. Ya, pirufat kurang ya. Memang ini dia. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih cerawah mata suaranya. Ya, sini aja lah ya. Ini berarti ada satu tahapan di sini yang membentuk gliserol. Jadi mesti adalah bangsanya gli ya. Oke. Kemudian yang di sini adalah sebelum menjadi massa. Itu kalau yang menjadi lemak ini, gli. Jadi gliserol itu berapa tuh C-nya? 3 ya. Oke. Kemudian di sini asam amino mah macam-macam ya. Tetapi di sini adalah yang mendekati pirufat. Ya, kembali ke sana. Oke. Nah, kita tinggalkan ini ya. Kita masuk. Ini garis. Wispas. Gitu lagi. 4. Chemical composition. Nah, kurang 15 menit kok. Oh, malah 5 menit ya. Kudune jam 10 selesai ya. Kurang 10 selesai jadi ya. Oke. Bagaimana proses perubahan warna pada buah? Oke, segampang aja ini. Tak tunjuk pada Devi Nur Puspitasari. Devi Nur Puspitasari. Iya, Pak. Devi Nur Puspitasari enggak ada? Hadir, Ada, Pak. ayo, oke, kenapa? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana proses perubahan warna pada buah saat panen atau pasca dipetik? Bentar, Pak, bentar. Wah, boleh domsek. Ya, menyerah? Devi? Iya, Pak, nyerah. Menyerah? Iya. Okay. Belum nemu. Ya. Antonia Tamara. Iya, Pak. Ayo, oke. Bagaimana Antonia Tamara proses perubahan warna pasca panen? Gampang sekali ini. Gampang sekali. Wah, ngulang berkali-kali. Ayo. Antonia Tamara, ya. Perubahan dari hijau menjadi ungu. Oke, ngene wae.
perubahan dari hijau menjadi ungu itu Antonia Tamara. Kemudian Yosefa, perubahan dari hijau menjadi kuning. Nah, oke, bisa hijau ungu ya. Ungu. Kemudian yang Yosefa, hijau menjadi kuning. Oke ya, gampang sekali ya. Kemudian satu lagi. Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Oh, Michelle, Imelda, Tanujaya, ada enggak? Michelle, Imelda, ada enggak? Panggilan 2 kali, ada di chat. Enggak ada. Halo, Michelle, Pak. Imelda. Halo. Ya wes, oke ya. Michelle Imelda itu dari hijau menjadi merah. Yosefa Agustin hijau menjadi kuning. Dan Antonia Tamara dari hijau menjadi ungu. Ya, gampang sekali. Ya. Wes, pertanyaan terakhir. Sil. Ayo. Ya nggak usah pakai ini jadi ya. Ya. Pak, Ya, Pak. apa nih? Pak, saya mau mencoba. Ya, oke. Tadi kan saya yang merah ya, Pak. Ya, Jadi dari warna hijau itu karena klorofil, itu hijau buahnya warna hijau itu akan hilang. Kemudian terbentuk pigmen karotenoid, jadi warnanya itu warna merah. Gitu, Pak. ya oke lah. Ngejane ora tepat wis, ora apa-apa ya. Iya, oke. Yuk. Yang Yosefa Agustin. Yosefa Agustin. Ya, Menyerah? enggak, Pak. Hijau kuning? Pak, saya mau Halo, mencoba. Pak. Ini siapa yang ngomong dulu wis? Yang saya yang Josefa, yang Santo Phil ya. Apa ini? Dia ngomong apa ini tadi? Ini siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Josefa, Pak. Yosefa. Ya oke, Yosefa wis. Santo Phil ya, Pak. Ya, hijau Yosefa, hijau ada kuning. Hijau kuning jadi apa? Yosefa? Santo Phil ya. Apa namanya? Apa katanya? Santofil. Gimana kok? Apa beli Santofil gitu ya? Jadi klorofilnya itu ditutupin sama Santo Phil-nya. Oh gitu. Oh dia opnam. Yaudah Yosefa aja ya, diketik ya. Iya, Pak. Ya udah oke. Yosefa oke, Yosefa ada. Diketik aja nanti, enggak usah oke ya. Kemudian terakhir Antonia Tamara. Ya, Pak.
Jadi Tunggu. Ayo. ya Pak, dari hijau menjadi ungu itu berarti hijaunya kan dari klorofil, terus nanti berubah menjadi ungu kan ungu dari pigmen antosianin, Pak. Antosianin warnanya ungu? Benar? Antosianin warnanya ungu? Wes. Gula nose ya. Benar nggak? Antosianin warnanya ungu? Benar? Benar? Siapa mau jadi? Antonia, benar? Antonia? Duh, ya. Iya, Pak. Antosianin benar warnanya ungu? Benar. Iya apa tidak? Iya, Pak. Ragu-ragu ya? Dia tadi jawab apa? Oh iya, ya wes, oke. Ya tuh. Hanya untuk memastikan aja percaya diri apa tidak. Oke, baik ya. Kelas kita akhiri. Sampai jumpa di examination desk. Ini Yosefa ini sakit apa nih? Nah, oke lah. Ya semoga aja Yosefa cepat sembuh ya. Oke. Baik, saya tutup. Selamat siang semuanya. Sehat semua. Sampai jumpa di UTS ya. Oke.